Apa seru ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Megantari Putri dengan NPM 2020001516026 dari Prodi Sastra Indonesia. Berikut saya ingin menjawab mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Kurnia pada ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu sastra. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang ilmu sastra? Yang saya pahami dari ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari, menyelidiki tentang karya sastra secara ilmiah dengan berbagai gejala dan masalah sastra. Kemudian ilmu sastra adalah ilmu yang mengkaji dengan menggunakan berbagai macam pendekatan dalam kesusastraan untuk memperoleh nilai-nilai yang ada dalam karya tersebut untuk mendidik, memperkaya rohani manusia. Di dalam ilmu sastra juga terdapat ketiga komponen penting, yaitu teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Ketiganya memiliki keterkaitan tersendiri. Nomor 2, apa yang Anda pahami tentang objek material dan objek formal sastra? Dari objek material yakni objek yang pada sifatnya konkret atau seperti makhluk hidup dan benda mati, maupun abstrak yang berisi keyakinan dan moral-moral. Di dalam objek material meliputi novel, teks drama, puisi, cerpen, dan esai. Kemudian untuk yang objek formal sastra yakni lebih menekankan pada sudut pandang. Untuk meliputinya biasanya strukturalisme sastra, sosiologi sastra, kemudian ada antropologi sastra dan sebagainya. Nomor 3, apa yang Anda pahami tentang metodologi penelitian sastra? Metodologi penelitian sastra adalah suatu proses mengkaji, menyelidiki, menelaah objek material dalam penelitian sastra dibutuhkan metode, teknik, dan pendekatan. Selanjutnya, jelaskan suatu teori sastra yang Anda pahami. Teori yang saya pahami yaitu teori psikoanalisis. Teori ini menganggap bahwa karya sastra selalu membahas peristiwa kehidupan manusia. Secara langsung, karya sastra adalah produk dari jiwa pemikiran si pengarang dalam keadaan setengah sadar. Nah, di dalamnya ini tuh dia terdapat beberapa tokoh, yaitu ada Jung, Elder, dan Fred. Itu ketiga pakar yang saya ketahui. Kemudian di dalam teori itu dia terdapat ada 3 komponen juga, ada id, ego, superego. Nah, kalau id itu dari hati nurani si makhluk hidup. Nah, kalau misalnya yang ego itu dia dari komponen kepribadian si manusia itu yang memiliki rasa tanggung jawab, sedangkan superego itu untuk mengendalikan id dan si ego. Jadi dia yang mengendalikan di dalamnya. Untuk pertanyaan nomor 5, sebutkan satu fenomena sastra yang Anda ketahui. Di dalam fenomena sastra yang saya ketahui dan menurut saya menarik adalah peristiwa heboh angkatan 68. Pada tahun 68 ini terdapat satu majalah, yaitu majalah Gejala Sastra yang diterbitkan pada bulan Agustus 1968 oleh redaksi yang dikepalai oleh Habib Jasin. Nah, di dalam majalah ini tuh terdapat sebuah cerpen berjudul Langit Makin Mendung yang dibuat oleh Kipanji Kusmin. Nah, di dalam cerpen ini tuh berisi tentang agama, tapi orang-orang berpikirnya kalau si penulis ini atau si pengarang ini menghina agama Islam dan meragukan kemuliaan Nabi Muhammad. Kemudian terjadilah suatu pemberontakan, terjadi suatu pro dan kontra antara
para umat Islam dengan para sastrawan. Setelah itu akhirnya terjadi banyak demonstrasi antara keduanya. Kemudian ada konflik lain, yaitu dilarangnya beredar oleh Kejaksaan Tinggi Medan atau Sumatera Utara, dilarang beredar majalahnya. Terus sempat dituntut juga si Kusmin ini karena dia harus mencabut majalahnya. Akhirnya dia ketika dilaporin tuh dia nggak bisa ditangkap karena dia itu pakai nama samaran. Nah, jadi karena dia nggak mau ngaku, akhirnya si redaksi ini HB Yasin yang mengajukan diri untuk mempertanggungjawabkan. Nah, setelah dari itu akhirnya dia mengajukan diri dan dia sempat dipenjara kurang lebih 1 tahun masa percobaan penjara. Nah, di dalam penjara itu dia juga menuliskan buku, yaitu buku Heboh Sastra, suatu pertanggungjawaban. Pada tanggal 22 Oktober 1968 dengan resmi HB Yasin mencabut majalah tersebut, menghapus dan menganggapnya tidak pernah ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nilai saya mendapatkan nilai